Shalom semua, pada kesempatan ini saya akan membuat satu video tentang materi tipe spiritualitas dan pertumbuhan spiritual dalam pertemuan yang keempat. Namun sebelum lebih jauh, perkenalkan nama saya Gloria Kristin Telnoni dengan NIM 7120211105. Saya memilih materi ini karena bagi saya materi ini sangatlah menarik dan mudah diketahui. Pertama-tama, spiritualitas adalah iman yang dihidupi dalam kehidupan setiap hari atau gaya hidup yang berkualitas yang terwujud dalam hubungan-hubungan yang agung dengan Allah. Ada 9 poin penting yang saya dapatkan dalam materi ini, yaitu yang pertama naturalis, yaitu langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Contohnya, saya merasa dekat dengan Tuhan apabila saya dikelilingi oleh alam ciptaannya. Pengembangan dalam tipe ini punya waktu untuk pergi ke alam. Kedua, indrawi, yaitu saya sangat senang menggunakan suatu ekspresi seni untuk meningkatkan kehidupan doa dan ibadah saya. Ketiga, tradisionalis, dengan rela hati saya akan mempersembahkan korban kepadamu. Contohnya, saya senang mengembangkan suatu aturan kebiasaan atau ritual doa pribadi, pembacaan Alkitab, dan menjaga tertib hidup rohani. Keempat, asketis. Jika naturalis menyukai alam indah, asketis menyukai padang gurun yang sepi. Contohnya, saya merasa sangat dekat dengan Tuhan saat saya sendirian dan tidak ada apa-apa yang menganggap saya untuk memfokuskan diri pada hadiratnya. Kelima, aktivis, yaitu berani menyerahkan dan membela yang lemah. Contohnya, saya menikmati menjadi bagian dari kegerakan yang mendukung orang-orang yang terabaikan. Yang keenam, pemerhati, yaitu peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain dan rela berkorban. Contohnya, saya merasa kuasa Tuhan saat saya memberikan konseling bagi orang yang bermasalah. Ketujuh, antusias, yaitu biarkan Israel bersuka cita atas yang menjadikannya, biarkan Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Contohnya, saya merasa dekat dengan Tuhan saat hati saya terangkat tinggi dalam penyembahan kepada Tuhan, bersukaria di dalam Tuhan dan memuji kebesarannya. Yang kedelapan, kontemplatif, yaitu relasi intim dengan Allah dalam keheningan. Contohnya, ketika berpikir tentang Tuhan, saya lebih memikirkan kasih, persahabatan, dan kekaguman kepada Tuhan. 9, intelektualis, yaitu mencintai Allah melalui akal budi dengan cara meneliti firman-Nya. Contohnya, saya sangat senang saat saya memiliki waktu studi yang tak terganggu, membaca firman Tuhan atau buku-buku Kristen yang bagus. Pengembangannya dalam tipe ini mengikuti ceramah, studi, dan diskusi. Setiap orang memiliki keseimbangan model itu, namun dengan satu model yang dominan dan lain kurang menonjol. Sekian video singkat dari saya tentang tipe spiritualitas dan pertumbuhan spiritual. Sekian dan terima kasih. Disiplin spiritualitas, doa meditatif kontemplatif, dan ibadah Tise. Disiplin sangat berpengaruh dalam kekristenan. Tanpa adanya disiplin, tidak akan ada orang-orang seperti Bunda Teresa. Tanpa adanya disiplin, mungkin tidak akan ada pembaharuan dalam gereja. Manajemen kehidupan secara berstruktur, menata keseharian hidup, merupakan salah satu definisi dari disiplin. Keheningan, kesendirian, doa Yesus, berpuasa, ibadah, retreat, dan lain-lain merupakan jenis-jenis dari disiplin spiritualitas. Doa meditatif adalah doa yang tidak bisa datang dengan sendirinya, tetapi bisa didapat dengan latihan secara terus-menerus. Adapun bahaya-bahaya dalam melakukan doa meditatif kontemplatif ini, yaitu membuat mereka sombong akan rohani, membuat mereka merasa mereka lebih tinggi, bahkan lebih suci dari mereka yang tidak dapat melakukan doa ini. Awal 1990-an, ada perkembangan yang menarik dari bentuk doa meditatif kontemplatif yang menggunakan lagu-lagu dan bentuk ibadah dari komunitas Tise. Disiplin spiritualitas yang sudah dikembangkan dan menjadi ciri khas spiritualitas Tise yakni trilogi, yaitu joy kegembiraan, mercy kerendahan hati, simplicity kesederhanaan, yang didasarkan pada kata-kata atau ucapan-ucapan bahagia Tuhan Yesus. Penuhi kami ya Tuhan dengan darah-Mu, penuhi kami ya Tuhan, haleluya, merupakan syair dari Roger yang merupakan pendiri dari komunitas Tise. Tise sendiri adalah sebuah desa kecil yang berada di Prancis bagian timur. Tise terbuka bagi
semua orang. Gerakan persekutuan ekumenis berakar dari doa-doa untuk mencari kehidupan sebagai suatu kekuatan hidup. Ekumenis itu ialah slogan. Sifat ekumenis tampak seperti seruan. Tuhan Yesus Kristus memanggil engkau menjadi tanda dalam gereja, tanda persaudaraan. Fungsi spiritualitas dan meditatif kontemplatif bagi warga jemaat sebagai berikut. Meningkatkan kualitas kesaksian dan pelayanan, bukan tujuan semata-mata untuk mengajar kesalahan pribadi, tetapi juga meningkatkan kesaksian dan pelayanan kita terhadap masyarakat dan sesama manusia. Orang-orang Protestan berpendapat bahwa tempat ibadah yang baik untuk mempraktekkan spiritualitas bukanlah di biara-biara, tetapi di dunia kita, dunia kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Johnston Lakui dengan NIM 71/2021-155. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal menarik belajar spiritual Kristen. Belajar tentang spiritual Kristen adalah belajar untuk kita selaku manusia bisa meningkatkan diri kita kepada Tuhan. Hal yang menarik dari belajar spiritual Kristen adalah tentang perbedaan tentang spiritual dan kerohanian. Kita tahu bahwa spiritual dan kerohanian itu sama, tetapi ada bedanya, di mana istilah spiritual lebih luas daripada kerohanian, dan istilah kerohanian ada beban pemahaman yang salah kaprah karena bisa membawa kepada pengertian yang dualistik, yang rohani dan jasmani. Spiritual ini seperti gaya hidup yang berkualitas, yang terwujud dalam hubungan yang agung. Hubungan juga yang luhur dengan sesama makhluk dan hubungan yang mulia dengan diri sendiri, dan juga hubungan dengan Allah yang baik. Definisi lain tentang spiritual yang terambil dari buku Alistair McGrath, di mana spiritual ini juga berkaitan dengan pengalaman kita tentang Allah dan berkaitan juga dengan transformasi kesadaran dan hidup kita sebagai hasil dari pengalaman itu. Spiritual bukan saja kata biasa. Spiritual adalah kata yang berasal dari kata Latin yaitu spare, yang berarti menghembus, meniup, mengalir. Yang ini menunjukkan kepada suatu yang memengaruhi dan mengalir dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yang memampukan kita sebagai manusia untuk hidup dan berjuang di tengah-tengah kenyataan. Adapun tujuan kita untuk belajar spiritual, yang dimana untuk mengenal Allah, tidak sekedar tahu tentang Allah, memahami Allah sampai sepenuh-penuhnya, mencapai otentisitas Kristen dalam kehidupan maupun pemikiran. Pada dasarnya spiritual Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari kenyataan atau doktrin kekristenan, dan juga memperhatikan segi etika Kristen dan mewujudkan cara atau gaya hidup orang Kristen dalam kehidupan nyata sehari-hari. Shalom. Untuk materi yang saya sukai dalam satu semester pembelajaran spiritualitas Kristen itu adalah materi bab jalan kelima tentang pengaturan benar atas pengalaman kita akan Allah. Mungkin sedikit tentang materi ini, di mana ada 4 tokoh, yaitu Julian, George Fox, John Wesley, sama Frederick, di mana setiap tokoh memiliki pengalamannya masing-masing. Dan dari Julian bisa kita lihat dengan 16 penglihatan religiusnya, kemudian dengan George Fox dengan 7 persekutuan kita dengan Allah, kemudian John Wesley dengan 4 pemahamannya, dan yang terakhir adalah Frederick, yang sama-sama kita kenal adalah bapak teologi modern.
Mengapa saya menyukai materi ini? Karena saya menganggap bahwa kita manusia pasti akan mengalami Allah. Walaupun kendati begitu ada beberapa mungkin kita dengar atau pernah kita dengar orang mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami Allah. Menurut saya itu adalah kesalahan yang besar, karena mengacu pada 1 Yohanes 3 ayat 24 bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dari ayat ini sudah jelas bahwa mengatakan kita akan mengalami Allah karena Allah sudah ada di dalam kita. Namun beberapa juga masih ada yang mengatakan demikian, tidak mengalami Allah. Mungkin di orang-orang seperti itu, menurut saya sendiri, itu masalahnya mereka tidak memiliki fondasi untuk mengalami Allah. Fondasi yang saya maksud di sini adalah iman mereka kepada Allah. Karena tanpa fondasi ini, tanpa iman kepada Allah, maka kita tidak akan merasakan Allah. Untuk itu, jika memang kita ingin benar-benar sadar ingin mengalami Allah, maka kita perlu membangun fondasi tersebut. Tapi saya juga percaya walaupun fondasi tersebut tidak ada dalam diri kita atau di dalam diri orang yang benar-benar penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, saya juga percaya Tuhan juga akan hadir di tengah-tengah diri orang tersebut. Karena Tuhan sayang kepada kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita anak-anaknya begitu saja. Jadi itulah yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita perlu membangun fondasi tersebut agar kita memang benar-benar sadar Allah itu memang hadir di dalam kehidupan kita. Halo, shalom buat kita semua. Cara manusia berrelasi dengan Tuhan ditentukan oleh tipe spiritualitas yang dia miliki. Ada 9 tipe spiritualitas. Yang pertama adalah naturalis. Memiliki waktu untuk pergi ke alam. Alam adalah katedral utama Allah. Contoh dari tipe ini, menikmati ibadah kepada Tuhan dengan menghabiskan waktu di tepi sungai kecil daripada ketika ikut serta dalam aktivitas pelayanan. Yang kedua adalah indrawi. Indra menjadi alat mengalami kehadiran ilahi sebagai keindahan. Contoh dari tipe ini merasa sangat dekat dengan Tuhan apabila berada di dalam suasana gereja, musik dan paduan suara yang megah. Keindahan sangat penting bagi tipe indrawi ini. Yang ketiga adalah tradisionalis. Tipe ini ritual mempersatukan umat Allah. Misalnya senang dalam mengembangkan suatu aturan kebiasaan dua pribadi dan menjaga tertib hidup kerohanian. Yang keempat, sepi. Misalnya merasa sangat dekat dengan Tuhan di saat sendirian dan memfokuskan diri hanya kepada kehadiratnya. Yang kelima itu aktivis. Tipe ini adalah yang berani menyuarakan dan membela yang lemah. Misalnya menikmati bagian dari kegerakan yang mendukung beberapa orang yang terabur. Yang keenam adalah tipe pemerhati. Mencintai Allah dengan mencintai sesama. Misalnya tipe ini juga peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain serta rela berkorban. Tipe yang ketujuh adalah antusias. Tipe ini sangat ekspresif di dalam penyembahan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan saat hati terangkat tinggi dalam penyembahannya kepada Tuhan. Yang kedelapan, kontemplatif. Tipe ini merupakan sendiri tanpa merasa kesepian. Misalnya menikmati untuk meluangkan waktu tanpa diganggu, untuk duduk diam di dalam doa dan menikmati kehadirannya Tuhan. Yang terakhir adalah intelektualis. Tipe ini merupakan kebenaran menjadi pusat perhatiannya. Misalnya mempelajari sesuatu yang baru mengenai Tuhan. Dan sangat penting bagi tipe ini untuk benar-benar tahu tentang apa yang dia yakini. Ada 9 tipe spiritualitas, dan dari yang ke-9 itu, saya merupakan tipe dari indrawi. Karena saya merasa sangat dekat dengan Tuhan apabila berada di dalam suasana ibadah gereja yang musik dan paduan suaranya megah. Dan di saat ibadah pun, keindahan sangatlah penting bagi saya.